Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Video kali ini kita akan membahas Starlink. Kita masukkan ke Mikrotik. Pasti Anda akan mengira untuk RT/RW-Net atau mungkin disebarkan ke tetangga-tetangga begitu. Lalu mereka membayar ke Anda, atau mungkin Anda mau menyebarkannya ke saudara-saudara untuk patungan supaya biayanya lebih murah. Tidak ya Pak ya? Tidak, bukan untuk itu. Saya akan singgung sedikit mungkin. Banyak yang berkomentar, wah cocok tuh untuk RT/RW-Net disebarkan ulang ke tetangga-tetangga. Routernya kuat berapa device? Untuk yang nggak tahu RT/RW-Net itu apa, ini adalah konsep distribusi internet yang dipopulerkan oleh Bapak Ono W. Purbo. Banyak yang menjuluki beliau sebagai Bapak RT/RW-Net Indonesia. Karena memang dari beliau konsep RT/RW-Net ini diperkenalkan dan populer begitu di masyarakat. Untuk yang nggak tahu Bapak ini itu siapa, beliau adalah seorang ekspertis di bidang internet dan juga informatika. Bapak Ono Widodo Purbo ini dia nggak cuman pintar secara akademisnya saja, tetapi prakteknya juga. Dan celakanya beliau sangat mulia Pak. Semua proyek yang beliau buat itu seperti Linux, jadi open source. Siapapun bisa mengakses, siapapun bisa belajar, siapapun bisa meniru, dan siapapun bisa membuatnya secara gratis. Dan itu hal yang termasuk celaka di negara yang ini. Dan saya mengikuti beliau sudah lama sebenarnya. Dari zaman beliau membuat wajan bolik, kemudian dia ada eksperimen juga membuat Open BTS. Bayangkan BTS Tower ISP itu Anda bisa bikin sendiri di rumah. ISP mengeluarkan banyak budget, Anda bisa membuatnya sendiri. Itu kalau beliau ibadahnya tidak rajin, saya yakin disantet banyak orang sih. Dan beliau dan teman-temannya juga pernah eksperimen tentang satelit yang sampai sekarang satelitnya masih beroperasi. Dan itu Anda bisa menggunakannya dengan gratis kalau Anda tahu caranya. Itu jauh sebelum Starlingan ini datang di Indonesia Pak. Jadi aslinya saya nggak terlalu kaget tentang satelit-satelitan, cuman karena memang barang ini memang yang saya nantikan begitu teknologinya. Jadi saya sangat excited sekali sampai dimention David Gadgetin. Kasih satu info yang lumayan penting ya soal Starlink ini. Jadi ada satu channel yang benar-benar fokus banget soal koneksi jaringan router gitu, namanya Nanang MRK. Nah, kalau misalnya pengen tahu lebih banyak soal Starlink, kayaknya dia bakal ada kontennya terus. Dari kemarin dia yang unboxing duluan, bener-bener antusias banget soal topik kayak ginian. Katanya bakal pakai kapal buat mancing juga. Dia ada tes ke desa yang jaringannya 8G juga, buat bener-bener nggak ada sinyal. Langsung main aja abis ini, itu mantap channelnya. Thank you Mas David. Sebenarnya kalau kita ikuti perkembangan RT/RW-Net secara historis, RT/RW-Net yang sekarang itu sudah bergeser daripada yang semestinya sih. RT/RW-Net yang sekarang itu menjadi sebuah ladang untuk orang memperkaya diri sendiri dan juga merugikan pihak lain. Makanya supaya menciptakan lapangan pertandingan yang fair dan adil, Kominfo dan juga APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, meregulasi hal-hal semacam ini. Nah, batas dan batasannya saya tidak akan bahas secara detail di sini. Saya juga tidak terlalu kompeten. Apa hubungannya anjir, aku kuliahku perbandingan agama, Pak. SAG ya wi. Nopo tiba-tiba bahas hukum nih Indonesia anjir, gak masuk akal. Tapi jenengan bisa langsung ke channelnya Bapak Ono W. Purbo. Dia sudah sempat membahas tentang hukum dan juga undang-undang yang mengatur hal tersebut. Nah, mungkin logika Anda akan menolak konsep ini ya Pak. Tek wong Jawa mesti lah internetku dewe, bayar dewe, lapo kowe ngurusi. Meh tak sebar ning sopo yo, karepku. Wong wis dibayar yo, halal kan. Ya tidak seperti itu Pak. Khalil Gibran itu pernah berkata, anakmu bukan anakmu, dia adalah putra sang fajar. Semua yang kamu miliki itu belum tentu punyamu Pak, termasuk dirimu sendiri. Itu hanya sesuatu yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk Anda jaga dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kan ngono. Bener mlebu swarga, salah mlebu neraka. Simple. Lalu apa sebenarnya? Apa karena ada ISP atau layanan internet yang dirugikan? Tentu, tapi apakah hanya itu? Tidak, Pak. Ketika Anda melakukan hal itu, Anda sebenarnya tengah menguntungkan tetangga Anda yang connect ke wifi Anda. Di satu sisi, Anda akan merugikan tetangga Anda yang lain yang sama-sama berlangganan internet seperti Anda. Karena sejatinya internet dari ISP yang Anda miliki di rumah, seperti IndiHome, MyRepublic, Bisnet, Iconnet, Bali Fiber, XL Home. Pokoknya ciri-cirinya dia harganya 300.000 sampai 700.000 dapat ratusan Mbps lah. Itu tuh layanannya broadband Pak. Jadi up to mereka. Kalau Anda nggak tahu konsep broadband, Anda bisa simak salah satu penjelasan TikTokers Gibran Jaringan. Itu dia jelasin konsep broadband cukup simpel sih. Jadi misalnya kalian dan 4 tetangga kalian langganan Telkom 100 mega semua, ya seharusnya Telkom itu nyediain 400 mega buat 4 orang. Telkom tuh cuma nyediain 100 mega yang bakal dibagi untuk
4 orang. Jadi bandwidth 100 mega tuh sebenarnya bandwidth ketika nggak ada orang lain yang pakai ya. Ini masuk akal karena semua orang tuh nggak mungkin pakai 100 mega terusan 100% 24 jam ya guys. Paling kalian lihat YouTube download selama 1 menit 2 menit, habis itu kalian nggak pakai internet lagi. Beda ceritanya misalnya ada satu orang yang jualan internet lagi ya guys, kayak gini. Jadi karena dia punya pelanggan banyak banget, puluhan bahkan sampai ratusan, internet dia tuh pasti maksimal terus 100 mega. Nah karena Telkom tuh nyediainnya cuma 100 mega buat 4 orang, orang lain rumah 1, 2, 3 ini bakal nggak dapat internet sama sekali guys. Makanya ini bakal merugikan pelanggan Telkom yang lain. Nah itu ya Pak ya, mungkin ada penjelasan yang kurang pas, tapi kurang lebih konsepnya seperti itulah. Saya juga pernah menyinggung ketika saya jelaskan tentang CIR dan juga MIR saat membahas Ruiji RGEG 105 GWT. Dan ketentuan-ketentuan itu aslinya sudah diatur ketika kita berlangganan ISP tersebut pertama kali. Cuman kita nggak memperhatikan saja dan tidak diedukasi tentang itu sih. Dan jangan pernah berpikir Anda menyebarkan ulang koneksinya, ISP-nya nggak tahu gitu. Mereka sangat mudah mengetahuinya Pak dari berbagai macam parameter. Simpelnya gini, Anda punya mikrotik, kemudian Anda sebarkan internet di rumah Anda ke rumah tetangga Anda. Tanpa sepengetahuan Anda, tetangga Anda menyebarkannya ke orang lain. Kira-kira Anda tahu nggak? Saya sing ilmune ecek-ecek ngene iki tahu, Pak. Apalagi sekelas Bisnet, sekelas IndiHome dan lain-lain lah. Ya termasuk Starlink ini, Pak. Dia resmi di Indonesia, tunduk dan patuh terhadap regulasi yang ada. Dan Starlink ini, Pak, jangankan hanya seringan untuk mengetahui Anda menyebarkan ulang koneksinya. Dia menciptakan terminal ini saja. Itu sudah lompatan IQ manusia-manusia pada umumnya, Pak. Terminal ini, Pak, mereka ciptakan dari 1280 antena kecil-kecil yang mereka bisa melakukan TX dan RX dengan watt yang sangat kecil sekali. Antena tersebut mengeluarkan frekuensi yang berbeda-beda sehingga tercipta yang namanya interferensi. Normalnya manusia, saya pun juga begitu, ketika ada interferensi kita akan mencoba untuk menghilangkannya karena pasti interferensi itu mengganggu. Starlink, Pak, ilmuwan-ilmuwan mereka dengan interferensi itu, interferensinya justru sengaja diciptakan menjadi parameter atau query. Terminal Starlink ini dia bisa bergerak untuk menentukan dia connect ke satelit yang mana. Bayangkan itu manusia normal itu gak kepikiran semono, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah bisa Starlink ini kita masukkan ke mikrotik? Jawabannya sangat bisa. Untuk apa? Tentu saja untuk memanajemen trafficnya, Pak. Anda yang membutuhkan manajemen data ketika live streaming, kemudian download, atau mungkin mengelola home server, atau mungkin Anda punya banyak perangkat CCTV di tempat yang berbeda-beda, akan sangat mudah ketika kita mengelolanya menggunakan perangkat gateway layer 3 atau semacam mikrotik inilah. Dan kita tahu, Starlink juga ada paket bisnis yang digunakan untuk corporate, instansi pemerintahan, layanan kesehatan, yang itu sangat banyak penggunanya, Pak. Nah, untuk mengatur dan memanajemen banyak pengguna itu, biasanya kita membutuhkan gateway semacam mikrotik ini. Paling mudahnya. Jadi dia menyediakan ekstensi LAN dan kita bisa melakukan bypass untuk menunjang fungsi perangkat-perangkat semacam ini, Pak. Nanti setelah ini pasti akan ada pertanyaan, kalau pakai Starlink bisnis berarti bisa saya share ulang? Bisa memang, Pak. Nggak usah pakai paket bisnis itu pun juga bisa sebenarnya. Tapi sangat jelas sekali ya, Pak ya. Starlink paket bisnis ini dirancang untuk korporasi-korporasi atau instansi pemerintahan atau unit-unit bisnis lah. Yang kalau kalian connect ke WiFi mereka, itu kalian tidak dipungut biaya, Pak. Jelasnya kalian bisa pelajari di webnya Starlink di bagian privasi dan hukum. Lalu ada kebijakan penggunaan wajar. Di situ memang penjelasannya sangat sederhana, tetapi sistem atau algoritma yang mereka pakai itu sangat tidak sederhana. Dan sangat mudah sekali bagi Starlink untuk mencabut akun Anda dan membatasi akun Anda, sehingga terminal yang Anda punya hanya menjadi sebuah bangkai parabola yang kalau dikilokan tidak lebih dari 100.000. Nah, LAN dari Starlink ini harganya 1.030.000, belum termasuk pajak dan juga ongkos kirim dan lain-lain ya. Itu sangat mahal sekali untuk sebuah ekstensi LAN. Saya sering banget di tag subscriber meme-meme yang kominfo masuk, kemudian ada ISP lain menunjuk Starlink, terus tulisannya dia jualan harganya kemurahan. Itu meme salah besar, Pak. Bayangkan ekstensi LAN saja 1 juta lebih. Mounting yang kita bisa bikin sendiri mungkin ratusan ribu, Starlink jualnya jutaan rupiah. Jadi itu bukan Starlink yang kemahalan, Pak, aslinya. Tapi yang lain nggak sanggup untuk menandingi branding dari Starlink ini sih. Bayangkan, Pak, sekarang 1 juta itu di Starlink cuma dapat kabel. My Republic itu 1 juta Anda bisa melakukan
pemasangan baru dan membayar beberapa bulan. Tapi kenapa kalah branding? Ya mungkin CEO-nya nggak kenal menteri begitu, sehingga nggak diberitakan di mana-mana dan dapat perlakuan selevel menteri gitu kan. Starlink Ethernet adapter ini pemakaiannya sangat sederhana sekali. Ini juga salah satu kelebihan Starlink sih. Tanpa tutorial Anda masih bisa menggunakannya. Jadi penggunaannya cukup simpel. Jadi adapter dari disknya ini kita bisa cabut. Terus kita masukkan ke Ethernet adapternya Starlink. Kemudian kita masukkan Ethernet adapternya Starlink ke routernya. Dan sudah, tinggal dinyalakan. Anda sudah punya port Ethernet. Semudah itu dan tidak mungkin salah, Pak. Sekarang kita bisa sambungkan port Ethernet ini ke perangkat mikrotik, atau kita bisa sambungkan ke switch untuk memanajemen CCTV yang ada di rumah kita. Sebenarnya ada adapter third party-nya juga yang kita bisa PoE atau Power over Ethernet. Ini dia makhluknya. Basicnya dia ada 3 item. Yang pertama ada converter kabel Starlink dari disknya ke port Ethernet. Jadi portnya yang bentuknya aneh itu kita bisa convert ke Ethernet pakai converter ini. Jadi namanya adalah DC kabel to RJ45 adapter. Jadi dari antenanya, dari soket yang aneh ini kita convert ke Ethernet atau ke RJ45. Kemudian ada PoE splitter yang memungkinkan untuk kita memberi tegangan Starlinknya melalui Ethernet dan mendapatkan port LAN untuk kita alirkan ke router milik kita sendiri. Jadi dia sudah tidak pakai router dari Starlink-nya lagi. Jadi di Starlink ada fitur yang namanya bypass. Jadi kita bisa menggunakan perangkat ini untuk bypass ke perangkat-perangkat third party atau router-router kita. Adapter DC ini menurutku jauh lebih fleksibel sih. Dan sering saya pakai juga. Nanti kalau misalkan jenengan semuanya mau, saya kasih pembeliannya di link deskripsi di bawah ya. Sebenarnya ada cara ketiga juga, yaitu melalui WLAN-nya atau Wi-Fi-nya. Jadi si router Starlink ini dia akan mengeluarkan Wi-Fi. Sebenarnya kita bisa tembak Wi-Fi-nya, kemudian jadi sumber internet dari mikrotik ini. Cuman saya tidak akan bahas detail, tapi nanti akan ada videonya di MRK Membership. Oh iya Pak, karena Starlink ini adalah layanan internet satelit, treatmentnya beda dengan perangkat fiber optik ketika memberikan layanan internet. Problemnya pun problem internet satelit Pak. Jangan Anda bandingkan dengan internet kabel. Ini sama kayak iPhone dan Android. Sama-sama smartphone tapi beda cara memberikan layanan kepada penggunanya. iPhone ada yang namanya iCloud terkunci. Android nggak ada iCloud kekunci Pak. Internet fiber ada maintenance model kabel terputus kena layangan. Internet satelit nggak kenal maintenance bongso ngono kuwi. Maintenance teknisnya ya bisa karena cuaca yang buruk kemudian down. Kadang ya juga ada yang di luar prediksi kayak badai matahari, satelitnya ketabrak sampah luar angkasa. Ya itu hal yang wajar terjadi di layanan internet satelit, Pak. Terlepas dari pro kontra makhluk ini secara bisnis, menurut saya memang sebuah langkah tepat bagi pemerintah memasukkan Starlink ini ke Indonesia meskipun terlalu cepat. Tapi dia memang sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau. Kalau mungkin kita julid, saya kasih tahu Pak. Kemarin saya baru bantu orang ngirim Starlink ke Papua Pegunungan. Mereka nelpon saya saja Pak, harus jalan 1 hari untuk naik ke atas bukit, baru bisa nelpon saya. Sekarang mana fiber optikmu, mana towermu? Sampai sana enggak? Harga layanannya bisa terjangkau mereka enggak? Pak, orang yang saya bantu order dari Kalimantan itu Pak, rumahnya itu jaraknya paling cuma puluhan kilometer dari ibu kota negara Nusantara. Bapaknya meninggal, dia di kota, keluarganya nggak ada yang bisa ngabari dia. Seumur hidupnya menyesal Pak. Bertahun-tahun Pak saya eksperimen pakai wajan, modem dimodif-modif. Kanggo opo Pak? Golek AdSense. Anjir, AdSense ini cuma semene Pak. Starlink ini saya beli sendiri, tidak di endorse, tidak FOMO, karena memang belinya nggak promo. Mungkin bagi Anda perangkat ini harganya murah, tapi bagi saya Pak, untuk membeli barang ini, saya ambil tabungan saya yang harusnya saya gunakan untuk tunangan. Bayangkan bagaimana perasaan pasangan saya. Tapi tidak apa-apa, itu namanya pengorbanan. Setiap sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Semua ini untuk apa ya? Karena saya meyakini, karena aku kuliah UIN, saya meyakini khairunas anfa'hum linas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan semua ini dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung program pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Saya Nanang MRK. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.